So welcome back to me again. Jadi hari ini Coba Coding mau sharing ke kalian tentang cara membuat mini game. Jadi di sini gue bakalan bikin game namanya Ball Bounce. Game ini dibuat menggunakan Unity untuk platform Android. Dan game ini khusus gue bikin buat kalian yang masih pemula. So buat kalian yang belum tahu Ball Bounce itu kayak gimana, nanti di gameplaynya gue bakalan bikin dinding untuk sisi atas, kiri, dan kanan. Terus di tengahnya bakalan gue kasih bola yang nantinya bakalan mantul-mantul. Nah di bagian bawahnya gue bakalan kasih papan. Nanti kalian harus ngalangin bola itu biar nggak keluar area. Mungkin video ini bakalan panjang, tapi kalian bisa ikutin step by stepnya dari awal sampai akhir. Dan di sini gue bakalan ngejelasin untuk detail-detail codingan yang gue pakai. Jadi kalian yang pemula jangan khawatir, kalian bisa tonton aja video ini dari awal sampai habis. Gak usah banyak cerita lagi, kita langsung aja ke codingannya. Tapi sebelum masuk ke codingannya, jangan lupa Oke, jadi seperti yang udah gue ceritain tadi, di sini kita bakalan bikin game yang namanya Ball Bounce. Dan game ini berbasis 2D, terus kita bakalan install untuk platform Android. So, buat kalian yang pemula banget, kalian bisa ikutin aja video ini dari awal sampai akhir. Jadi di sini gue pakai Unity Studio. Nah, buat kalian yang belum install Unity-nya, kalian bisa cek video gue sebelumnya tentang cara instalasi Unity. Kalau misalnya udah, kalian bisa langsung buka aja Unity-nya. Terus karena di sini gue pakai Unity Hub, kalian bisa masuk ke project, lalu create new. Nah, karena game yang mau dibikin ini berbasis 2D, kalian pilih template-nya yang 2D juga. Udah itu kalian bisa setting nama project-nya. Di sini gue kasih nama Ball Bounce. Untuk lokasinya kalian bisa sesuaiin aja. Kalau udah langsung aja pencet create. Nah, di sini kita bakalan nunggu sampai project-nya berhasil ke build. A few moments later. Nah, jadi project Unity-nya udah berhasil ke build. Gue coba perbesar dulu. Oke, jadi kalau misalnya kalian bingung kenapa layoutnya berbeda, jadi layout ini udah gue setting sebelumnya. Mungkin tampilan layout yang pertama kali install nggak langsung seperti ini, jadi kalian bisa atur-atur sendiri untuk layoutingnya. Kalian juga jangan takut misalnya nggak sengaja nge-close, atau kalian pindahin ke sembarang tempat. Layout ini kalian bisa reset, mungkin kalian bisa perhatiin di bagian pojok atas, ada dropdown yang namanya layout. Di sini kalian bisa kembalikan ke settingan default. Nah, untuk settingan default ini mungkin sama seperti yang settingan kalian sekarang ketika pertama kali install. Di sini kalian juga bisa save layout yang udah disetting, dan kalian juga bisa hapus layoutnya. So, layout tadi gue namain profile 2, kalian bisa ikutin aja untuk posisi layoutnya, atau kalian bisa atur sendiri sesuai kenyamanan ngoding kalian. Nah, gue mau ceritain sedikit tentang layout yang gue pakai sekarang. Mungkin di bagian kiri atas ini gue masukin scene editor. Jadi di scene editor ini kalian bisa masukin objek, terus kalian bisa atur objek-objek itu sesuai posisi yang kalian mau. Nah, kalau kita lihat yang bawahnya di sini adalah display gamenya. So, kalau kalian udah beres edit-edit di editor scene, maka hasilnya akan ditampilkan di display game bawah sini. Sekarang kita lanjut lagi ke tab sebelahnya, ada yang namanya hierarki. Di hierarki ini dia bakalan nampilin scene-nya. Terus kalau kita buka, isi objek dari scene itu akan dimunculkan di dalam scene ini. Oke, kita coba lihat lagi ke tab yang sebelahnya. Di sini ada tab project. So, ini adalah struktur folder yang kita punya di dalam project ini. Kalian bisa masuk ke dalam folder scene ini, dan isinya adalah file scene. Nah, file scene ini adalah file yang digenerate secara default ketika kalian bikin project. Kita lanjut lagi ke tab sebelahnya, di sini ada inspektor. Nah, si inspektor ini bakal munculin properti dari objek yang kita pilih. Nah, jadi ini adalah layout yang gue pakai. Kalian bisa ikutin atau kalian bisa sesuaiin sama yang kalian mau. Nah, sekarang kalian coba masuk ke folder scene ini, terus kita bakalan ngerubah nama scene-nya jadi game. Nah, buat kalian yang belum tahu scene itu apa, mungkin analogi yang tepatnya scene itu seperti lembaran kertas kosong. Jadi kalian bisa gambar sendiri untuk isi dari kertas itu, kalian bisa taruh objek, bahkan kalian bisa atur warna sesuai yang kalian mau. Kalian juga bisa bikin lebih dari satu scene di dalam sebuah game. Contohnya kalau kalian bikin tingkatan level, kalian bisa pisahin antara level yang pertama dan kedua dengan menggunakan 2 scene. Tapi untuk saat ini kita baru menggunakan 1 scene aja. Oke, setelah itu karena game yang mau dibikin ini untuk Android, kalian harus rubah dulu settingan build-nya. Bisa masuk ke menu file, terus build setting. Nah, kalau kalian perhatiin di sini ada banyak untuk iOS, untuk Android, tvOS, bahkan sampai ke PS4. Kalian bisa langsung pilih aja untuk Android. Nah, buat kalian yang belum install modul tambahan Android-nya, gue bakalan jelasin dulu cara nambahin modul tambahan Android ini. So, di sini gue pakai Unity Hub. Kita buka aja Unity Hub-nya.
kalian bisa masuk ke menu install. Di sini ada instalasi Unity yang udah kita pasang. Kalian bisa pencet menu yang ada di sini, terus add modul. Nah, jadi di sini adalah isi-isi dari modul tambahannya. Udah itu kalian pastikan Android Build Support ini sudah tercentang, lalu pencet done. Nah, secara otomatis Unity ini akan menginstal modul tambahan Android itu ke dalam installernya. Mungkin di sini nggak bisa gue contohin karena gue udah download si Android Build Supportnya. So, kita balik lagi ke Unity-nya. Kalau misalnya udah diinstal modul Android-nya, sekarang kalian coba perhatiin ada tombol Add Open Scenes. Diklik aja, lalu bakalan muncul scene yang kita ganti namanya tadi. Terus langsung pilih aja Switch Platform. Ya, jadi dia bakalan nge-import project-nya untuk game Android. Kita bisa tunggu dulu aja sampai prosesnya beres. A little longer than a few minutes later. Oke, jadi project ini udah ke switch untuk platform Android. Kalian bisa pastikan logo Unity ini ada pada barisan Android. Kalau misalnya udah, kalian bisa close lagi. Nah, sekarang kalian bisa perhatiin di tab game ini, ada yang namanya Free Aspect, diklik aja. Ini adalah list resolusi game yang bisa kalian pilih. Dan pada game ini, gue bakalan pakai yang 1920 x 1080 landscape. Kalian harus pastiin kita pakai yang landscape. Nah, secara otomatis, kamera ini juga akan menyesuaikan ukurannya. Oke, kalau misalnya udah, kalian bisa klik kamera yang di sini. Atau kalian juga bisa pilih yang dari sini. Kita bakalan ubah warna background-nya. Di tab inspektor ini ada yang namanya background, diklik aja. Nah, ini kalian bisa sesuaiin warna yang kalian mau. Nah, kalau di sini gue bakalan pakai warna mungkin biru ke ijo-ijoan kali ya. Oke, kalau misalnya udah, kalian close lagi aja. Sekarang gue bakalan save scene-nya. Kalian bisa pencet Ctrl S, atau kalian bisa pilih dari file, save. Nah, ini cuma reminder aja, kalau misalnya ada perubahan jangan lupa di save. Nah, kita lanjut lagi. Kalian coba pilih folder aset ini, terus klik kanan di dalamnya, kita bakalan bikin folder baru yang namanya script. Nah, di dalam folder script ini kita bakalan isi semua codingan atau controller untuk gamenya nanti. Udah itu kita tambahin lagi satu folder baru. Namanya adalah Sprite. Jadi nantinya isi dari folder Sprite ini adalah aset-aset untuk game yang bakalan kita buat. Contohnya kayak karakter atau objek-objek benda mati pada game. Nah, udah itu kalian bisa masuk ke dalam folder Sprite ini. Kita bakalan bikin Sprite baru, caranya klik kanan, create, terus cari Sprite. Nah, pilih yang square. Kalian bisa namain Sprite-nya dinding. Sebenarnya namanya nggak harus sama, kalian bisa sesuaiin juga. Nah, udah itu gue bakalan masukin sprite dinding ini ke dalam scene game. Ya, dia langsung masuk di list bawahnya, dan dia juga bakalan nampil di editornya. Oke, jadi di sini ada kamera yang nutupin sprite-nya. Kalian bisa sembunyiin dulu kameranya. Caranya kalian bisa lihat di bagian atas sini ada segitiga yang ke bawah. Kalian pencet aja, terus cari yang namanya kamera. Lalu kalian tekan icon yang ini. Udah itu tutup lagi, dan kameranya bakalan hilang. Tapi dia nggak beneran hilang, dia cuma disembunyiin doang. Oke, sekarang kita mau bikin dinding bagian atas. Kalian bisa pindahin objek di sini dengan tools yang ada di atas. Gue bakalan sedikit jelasin, di sini ada rect tool. Jadi tools ini bisa kalian gunain untuk pindahin objek atau perbesar dan perkecil objeknya. Nah, yang sebelahnya ini ada scale tool. Kalian bisa memperbesar atau memperkecil dengan sama rata. Nah, sekarang untuk tools yang sebelahnya namanya rotate tool. Kalian bisa gunain ini untuk puter rotasi objeknya ke kiri atau ke kanan. Kalian juga bisa puter ke atas dan ke bawah. Terus yang sebelahnya ini ada move tool. Kalian bisa pindahin secara horizontal ataupun vertikal. Ya, kurang lebih itu adalah tools yang bakalan kita pakai pada pembuatan game ini. Sekarang gue bakalan geser dindingnya ke atas. Terus kita perbesar dengan tools ini. Nah, udah itu gue coba ubah nama yang ada di hierarki. Klik kanan, rename. Kita kasih nama dinding atas. Nah, kalau misalnya kalian bingung perbedaan objek yang ada di hierarki dan yang ada di folder. Jadi yang di folder ini adalah masternya. Terus kalian udah pindahin ke scene, dan kalian bisa ubah namanya yang ada di scene ini. Jadi dia nggak akan mempengaruhi untuk data masternya. So, udah itu kalian pilih lagi dinding atasnya. Kita ganti warnanya. Nah, di sini kalian bisa pakai tools pick color.
buat ngambil warna yang ada di layar. Contoh gue ambil warna yang di sini. Terus kita kasih agak terang sedikit biar kelihatan dindingnya. Udah itu, pada objek dinding atas, gue bakalan nambahin komponen baru. Kalian bisa pilih add komponen, Physics 2D, terus cari Box Collider 2D. Nah, buat kalian yang belum tahu Box Collider 2D ini adalah komponen yang nggak kelihatan, tapi kalian bisa atur bentuknya. Gunanya jika terjadi tabrakan antara objek, kalian bisa masukin aksi. Contoh pada kasus ini, ketika ada bola yang nyentuh ke dinding atas, maka bola itu akan dipantulkan. So, dengan Box Collider ini, kita bisa kasih aksi ketika terjadi tabrakan suatu objek. Nah, kalau udah, kita bakalan bikin untuk dinding kiri dan dinding kanannya. Kalian bisa langsung duplikat aja dari objek yang udah ada. Klik kanan pada dinding atas, pilih yang namanya duplikat. Nah, di sini bakalan ada 2 dinding atas, kita geser dulu. Udah itu kita ubah rotasinya. Selain kalian pakai yang tools di sini, kalian juga bisa pakai yang dari inspektor. Contoh di sini gue ubah rotasinya untuk indeks Z ke 90 derajat. Udah itu kita geser lagi ke pojok bagian kiri. Mungkin ini kepanjangan, kita coba perkecil. Ya, seperti ini. Karena kita tadi pakainya duplikat, maka Box Collider 2D ini sudah terbawa. Terus jangan lupa kalian rename dulu untuk objeknya. Klik kanan pada dinding atas satu ini, rename, ganti namanya jadi dinding kiri. Oke, udah itu kita bakalan bikin dinding kanannya, duplikat aja dinding kiri ini. Terus kita ubah namanya jadi dinding kanan. Nah, sekarang kalian bisa geser dinding kanannya ke sebelah kanan. Oke, jadi kita udah punya dinding atas, dinding kiri, dan dinding kanan. Karena tadi kita pakainya duplikat, maka Box Collider 2D ini udah terbawa saat diduplikat. So, kalian harus pastikan dinding atas, kiri, dan kanan ini punya yang namanya Box Collider 2D. Sampai sini kita bisa save dulu scene-nya. Seperti biasa, kalian bisa pencet Ctrl S atau pilih di file, save. Oke, setelah kita bikin dindingnya, sekarang kita bakal nambahin bola dan papan. Nah, papan itu kita pakai untuk ngehalangin bola biar nggak keluar area. Jadi pada game ini, kalau bola itu keluar area, artinya kalian kalah dari permainan. Untuk aset bola dan papannya, kalian bisa bikin sendiri, atau kalian bisa download yang gratisan. Contoh di sini gue pakai aset gratisan dari kenny.nl. So, di website ini dia bakalan ngasih aset gratis, baik untuk individu ataupun untuk komersil. Sekarang kalian pencet tombol aset di sini. Terus kalian bisa search namanya pedal. Nah, udah itu kalian pilih Puzzle Pack 2. Nah, di sini ada beberapa aset yang pastinya kita butuhkan. Kalian bisa langsung aja pencet download di sini. Dan dia bakalan otomatis ke download. Nah, jadi di sini ada tulisan lisensi. Jadi dia bilang, lisensi ini boleh digunakan untuk game aset di project yang kalian gunakan, untuk personal ataupun untuk komersil, dan dia juga tidak membutuhkan persetujuan apapun. Oke, kalau udah kita buka aja folder hasil downloadan tadi. Kalian bisa masuk ke folder PNG ini. Terus di sini ada balls dan ada pedals. Kalian bisa buka yang bolanya dulu. Di sini gue bakalan pakai warna kuning, terus gue bakalan pakai bola yang ini. Kalian bisa pindahin dulu untuk asetnya. Udah itu kalian buka folder pedalnya. Dan di sini gue bakalan pakai pedal yang warna merah. Nah, kita pisahin lagi. Udah itu gue coba close aja. Kita ubah namanya biar lebih simple. Di sini gue namain bola. Untuk pedalnya gue namain papan. Nah, udah itu kita balik lagi ke Unity-nya. Pastikan kalian berada di folder sprite ini. Kita bakalan masukin aset yang tadi. Klik kanan. Terus import new asset. Nah, karena gue naruhnya di desktop, kalian bisa sesuaiin aja tempat ditaruhnya file aset itu. Kalian bisa langsung select aja semuanya. Terus pilih tombol import. Ya, jadi aset itu sekarang udah ada di dalam folder project kita. Nah, seperti biasa kalian bisa drag and drop sprite-nya ke dalam editor ini. Terus sekarang gue pindahin juga yang papan. Oke, mungkin ini ukurannya terlalu besar. Kalian bisa kecilin lagi. Nah, kalau kalian kecilinnya pakai yang warna hijau ini,
dia bakalan jadi gepeng. Begitu juga dengan yang warna merah ini. Jadi kalau misalnya mau presisi, kalian pastikan kliknya yang di bagian tengah ini. Nah, untuk ukuran lebar dan tingginya dia bakalan disamain. Sekarang kita kecilin untuk papannya. Oke, kita pindahin dulu. Ya, setelah kalian atur posisinya, sekarang kita bakal nambahin collider di kedua objek ini. Yang pertama kita pilih dulu bolanya, lalu add component, pilih Physics 2D. Nah, sekarang kalian bisa pilih yang Circle Collider 2D. Oke, jadi bola ini udah punya collider. Sekarang untuk papannya, kalian bisa klik papannya, pilih Physics 2D, lalu kalian pilih Capsule Collider 2D. Nah, sekarang kalau kalian perhatiin, collidernya berbentuk lingkaran. Kita bakalan sesuaiin dulu untuk ukuran collidernya. Ya, jadi kita masuk ke inspektor, di sini ada edit collider, kalian klik aja. Terus kalian bisa ubah untuk ukurannya. Nah, cuman jangan bingung kenapa dia nggak bisa lebih kecil lagi. Karena posisi direction-nya adalah vertikal. Jadi kalian harus pastikan dulu pilih direction-nya yang horizontal. Nah, kalau udah pilih yang horizontal, kalian bisa ubah ukurannya lebih kecil lagi. Kalian ubah sampai ukuran collidernya sesuai dengan objek ini. Oke, setelah kita nambahin collider di setiap objeknya, sekarang kita bakalan nambahin rigid body. Pertama kalian bisa pilih dulu bolanya, terus kalian add komponen, Physics 2D, terus cari rigid body. Nah, pastikan yang kalian pilih adalah 2D. Jadi semua komponen ini kalian harus pastikan yang kalian pilih adalah untuk 2D. Di sini ada settingan default dari Unity-nya. Nggak perlu kalian edit lagi, tapi kalau mau kalian sesuaiin juga nggak apa-apa. Contoh di sini ada gravity scale-nya. Nah, buat kalian yang nggak tahu rigid body itu apa, jadi rigid body itu adalah aset Unity yang mengembed pada objek. Dan nantinya kalian juga bisa panggil objek ini di dalam codingannya. So, dengan adanya rigid body di bola ini, kita bisa panggil di dalam codingan dan kita bisa atur di dalam controller codingannya. Nah, setelah kalian nambahin rigid body, sekarang kita coba save dulu untuk scene-nya. Sekarang kita bakalan coba pencet tombol play yang ada di atas sini. Nah, kalau kalian perhatiin tadi bolanya jatuh ke bawah. Karena si bola ini udah kita kasih rigid body 2D yang memiliki gravity scale-nya adalah 1. Dan bola ini akan berhenti di papan karena papan ini udah kita kasih collider 2D tadi. Kalau udah, kalian bisa stop lagi. Nah, udah ini gue bakalan bikin efek memantul pada bolanya. Kalian bisa masuk ke folder aset, kita taruh di luar sini, klik kanan, pilih create, lalu cari yang namanya Physics Material 2D. Kita kasih nama bounce. Nah, sekarang kalian perhatiin di inspektornya, timnya kalian kasih 0 aja. Untuk efek memantulnya kalian kasih 1. Kalian coba pilih papannya, terus add komponen, Physics 2D, terus pilih rigid body 2D. Nah, sekarang kalian play lagi. Yang terjadi adalah bola dan papan itu jatuh secara bersamaan. Oke, kalian bisa pause lagi. Kalian lihat lagi di inspektornya, ada yang namanya constraint. Kalian klik aja. Nah, di sini ada yang namanya freeze position dan freeze rotation. Nah, jadi karena papan ini cuman kita gerakin ke kiri dan ke kanan, kalian bisa centang aja untuk sumbu Y-nya dan sumbu Z-nya. Jadi papan ini nggak akan bisa melakukan rotasi ataupun merubah posisi ke atas dan ke bawah. Kalau udah, kalian bisa coba play lagi. Nah, sekarang papannya nggak akan ikutan ke bawah juga. Kalau udah, kita pause lagi. Sekarang kita masuk ke folder script. Nah, di sini kita bakalan bikin script baru. Kalian bisa klik kanan, pilih create, lalu pilih C# script. Ya, untuk ngodingnya kita bakalan pakai bahasa pemrograman C#. Sekarang gue ubah namanya jadi papan. Nah, udah itu kalian bisa klik 2 kali si script papan ini. Ya, jadi di sini gue pakai editornya Visual Studio. Kalian bisa sesuaiin aja dengan editor yang kalian punya. Kalau misalnya mau lebih ringan, kalian bisa pakai Visual Studio Code atau Monogame untuk editornya. Di sini gue bakalan nambahin script rigid body 2D dengan nama variabelnya adalah papan RB. Untuk penamanya sendiri bisa kalian sesuaiin aja. Udah itu gue bakalan nambahin fungsi awake. Ya, jadi ini adalah override method. Kita menggunakan metode yang udah ada, namanya awake.
Untuk penggunaannya kalian bisa baca di informasi ini yang katanya fungsi awake ini bakalan dipanggil ketika skripnya pertama kali di load atau dijalankan. Nah sekarang gue bakalan nambahin skrip untuk inisialisasi awal. Papan RB sama dengan get component rigid body 2D, ya kurang lebih seperti ini. Nah di atas ini gue bakalan nambahin variabel baru lagi, float, namanya move speed. Terus di paling bawah gue bakalan bikin fungsi baru, public void, namanya adalah touch move. Ya jadi fungsi ini bakalan kita pakai untuk menggerakkan papan ke kiri dan ke kanan. Oke, gue coba jelasin dulu yang di atas ini. Di sini ada input get mouse button 0, yang artinya gue ngecek kalau terjadi tapping di layar HP atau ada klik di mouse button, dia bakal ngejalanin fungsi ini. Nah, di sini gue panggil vector 2 touch position untuk ngecek posisi touch-nya ada di sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi ketika layar yang gue pencet itu adalah sebelah kiri, kita bakalan panggil papan RB dot velocity sama dengan vector 2 left dikali move speed. Nah, yang ini. Jadi bagian ini kita bakalan pindahin papan RB ini ke sebelah kiri berdasarkan move speed-nya. Dan pada else ini kalian bisa pindahkan ke arah kanannya. Papan RB dot velocity sama dengan vector 2 dot right dikali move speed. Terus di bagian if yang di sini kita tambahin else papan RB dot velocity sama dengan vector 2 dot zero. Ya jadi dia nggak bakal ngelakuin apa-apa kalau misalnya nggak ada inputan dari mouse button atau dari tapping. Oke, sehabis bikin fungsi ini kita bakalan override method lainnya namanya fix update. Nah, jadi kalau misalnya kita taruh script di dalam fungsi fix update ini, dia bakal menjalani codingannya secara berulang-ulang kali. Dan gue di sini masukin touch move. So, dia bakalan melakukan pengecekan terus-menerus. Kalau misalnya ada tapping di layar smartphone-nya, maka papan itu akan pindah ke kiri atau ke kanan. Kalian bisa save dulu untuk filenya. Terus balik lagi ke project Unity-nya. Terus kalian pilih papannya. Setelah kalian pilih papannya, kalian coba drag and drop codingan papan script ini ke dalam komponen si papan itu. Nah, ini artinya objek papan di sini sudah terkoneksi dengan script papan yang kita buat tadi. Dan kalian juga bisa pastiin di sini ada papan script. Tapi di sini gue ada yang salah coding. Ada yang kelupaan. Kalian bisa balik lagi ke codingannya. Kalian coba tambahin script public di sebelah float yang move speed ini. Nah, udah itu kalian coba save lagi. Terus balik lagi ke Unity-nya. Nah, dia bakalan nge-refresh. Dan sekarang ada value baru namanya move speed. Ya, jadi kalau kalian bikin variabel dengan tipe public, maka kalian bisa edit di inspektornya. So, di sini gue tambahin move speed-nya menjadi 10. Terus kita coba play aja untuk gamenya. Kalian bisa pencet layar di sini. Jadi ini tuh bakalan kebagi dua. Ada posisi kiri dan posisi kanan. Kalau kalian pencet posisi kiri, maka dia bakalan jalan ke kiri. Ataupun sebaliknya kalau kalian pencet yang ke kanan. Ya, mungkin seperti itu. Kalian bisa pause lagi. Berikutnya kita bakalan nambahin script ke bolanya. Kalian bisa tambahin script baru lagi di dalam folder script ini. Klik kanan, create, pilih si subscript. Di sini gue bakalan namain bola. Ya, terus kalian bisa buka dulu script bolanya. Nah, karena bolanya udah kita kasih rigid body, sekarang kita bakalan panggil rigid body 2D. Gue bakalan kasih nama bola RB. Terus seperti biasa kita override method awake-nya. Kalian bisa tambahin inisialisasinya. Bola RB sama dengan get component rigid body 2D. Ya, seperti ini. Oke, di paling bawah gue bakalan nambahin fungsi void namanya start bounce. Di sini gue bakalan panggil vector 2. Ya, jadi di script ini ceritanya gue coba bikin random direction atau arah yang random. Gue create new. Gue panggil new vector 2 yang isinya adalah X dan Y. Nah, di sumbu X nya gue panggil random value. Jadi ketika bolanya mantul, dia akan dibalikan secara acak. Nah, sekarang gue mau tambahin variabel baru, public float bounce force. Ya udah itu, kita balik lagi ke fungsi start bounce nya. Gue bakalan masukin random direction ini ke dalam bola RB nya. Oke, sekarang kalian bisa coba save. Ya, sekarang di dalam fungsi update ini, gue bakalan nambahin script if input dot any key isinya adalah start bounce. Nah, jadi maksud dari scriptnya, kalau misalnya ada input any key atau kalian masukin suatu input, maka dia akan menjalankan fungsi start bounce ini. Sekarang kalian coba save.
Terus kita balik lagi ke Unity-nya. Oke, udah itu kalian coba klik bolanya. Lihat di bagian inspektor, kalian lihat paling bawah. Nah, kalian bisa masukkan script bola ini ke dalam komponen. Ya, kalau udah di sini ada variabel bounce force, kalian bisa isi aja 10. Sebenarnya untuk isiannya bebas, bisa kalian sesuaikan aja. Terus untuk gravity scale-nya kita ubah menjadi 0. Kalau udah, kalian save dulu untuk scene-nya. Kalian bisa coba play aja. Nah, kalau kalian lihat sekarang kondisi bolanya nge-freeze. Jadi bola ini bakalan jalan kalau kalian kasih inputan pertama. Gue coba klik di sebelah kiri. Dan kayaknya bolanya kecepatan. Kita coba kurangin lagi. Di sini gue coba ganti jadi 4. Terus kita play lagi. Ya, jadi untuk kondisi sekarang, kalau kalian klik berulang kali, maka dia akan terus-terusan merubah arah posisi bola. Nah, di sini kita bisa nambahin lagi script baru. Kalian coba pause dulu aja. Kita balik lagi ke codingannya. Gue bakal nambahin boolean on start. Kita kasih inisialisasi on start sama dengan true. Udah itu di method update ini gue bakal tambahin if on start. Nah, jadi jika kondisi on startnya dalam keadaan true, dia bakal ngejalanin script yang ini. Nah, kita masukin script input any key-nya ke dalam on start ini. Jadi kita akan memastikan bahwa input any key ini hanya dijalankan satu kali saja. Agar tidak berulang, kita bakalan rubah on start-nya sama dengan false. Kalau udah, kalian bisa save. Terus kita balik lagi. Kalian bisa langsung coba aja. Ini gue coba pencet. Ya, bolanya lambat banget. Sekarang kita ganti jadi angka 12. Oke, sekarang gue coba play lagi. Kalian bisa perhatiin, ketika bola itu nggak bisa kita halangin, dia bakalan tembus ke bawah sini. Nah, sekarang gue bakalan bikin, jika bola itu tembus ke bawah, maka game ini akan kembali ke start. Kalian bisa pause lagi. Kalian bisa klik kanan di bagian hierarki sini, pilih create empty. Gue bakalan ganti namanya jadi game manager. Terus di dalam folder script kita tambahkan script baru, klik kanan, create si subscript. Namanya game manager juga. Oke, sekarang kita bakalan masukin script game manager ini ke dalam objek game manager. Kalian klik dulu objeknya, terus kalian bisa drag and drop langsung ke komponennya. Oke, sekarang kita balik lagi ke codingannya. Kalian bisa buka script game manager ini. Nah, di game manager ini adalah script untuk mengkontrol seluruh game yang kita buat sekarang. Gue bakalan tambahin variabel public, static. Nah, kenapa di sini ada static? Agar variabel ini bisa diakses di semua kelas. Terus di sini gue panggil game manager dengan nama instance. Udah itu seperti biasa gue panggil override method awake. Instance ini bakalan gue isi dengan this. Ya, artinya dia bisa ngendaliin semua fungsi yang udah kita bikin di dalam kelas game manager ini. So, di sini gue tambahin fungsi baru, public void restart. Di dalam fungsi restart ini kita bakal mengulang gamenya dari awal lagi. Tapi untuk mengulang gamenya dari awal lagi, kalian membutuhkan package tambahan. Kalian bisa tambahin di atas ini, using Unity Engine Scene Management. Nah, udah itu kalian bisa panggil scene manager .load. Jadi dia bakal ngeload scene-nya. Kalian panggil nama scene yang bakal di-load. Untuk kasus ini kita bakal panggil scene game. Oke, kalau misalnya udah, kita coba balik lagi ke editor Unity-nya. Oke, jadi kita bakal nambah objek baru lagi di scene game ini. Kalian bisa pilih yang tombol plus ini, terus create empty. Sekarang kita bakal ganti namanya. Gue namain batas. Udah itu ke inspektor kalian add komponen, pilih physics 2D, pilih box collider 2D. Nah, kalau udah, gue coba perbesar si objeknya. Ya, jadi objek batas ini bakal gue jadiin batas bawah. So, kalau bola ini menyentuh objek batas, maka game ini akan di start dari awal lagi. Udah itu kita bakal nambahin tag. Kalian pastiin pilih objek batas ini. Terus kalian lihat di inspektornya ada yang namanya tag. Kalian klik aja. Terus kita bikin tag baru. Di sini ada tombol plus. Gue namain batas lagi.
Terus langsung kita save aja. Nah sekarang tag batasnya udah nambah. Kalian bisa balik lagi ke hierarki, pilih batasnya lagi. Terus lihat tag yang tadi, kalian ubah jadi tag yang udah kita buat, namanya adalah batas. Nah sekarang kita kembali lagi ke codingan. Kalian bisa pilih script bolanya. Kita bakalan nambah script baru di bola ini. Gue bakal panggil fungsi override method. Namanya adalah on collision enter 2D. Ya jadi ini sebenarnya bisa kalian ketik manual kalau misalnya nggak muncul. Nah sekarang kita coba tambahin script if collision dot game object. Kita panggil tag yang namanya sama dengan batas. Ya jadi kita panggil game object yang namanya batas dari berdasarkan tag tadi. Terus kita panggil game manager dot instance dot restart. Karena instance ini udah kita bikin jadi static, kita bisa panggil variabel instance ini dimanapun. Oh sorry, ini ada yang salah. Jadi dia nggak boleh pakai kutip, harus pakai kutip 2. Karena kutip 1 itu di sini dianggapnya karakter, kalau kutip 2 dianggapnya string. Udah itu gue save lagi. Sekarang kita balik lagi ke Unity-nya. Gue coba play. Ya, jadi codingannya berhasil. Kalau ngelewatin batas, dia bakal mengulangi gamenya. Oke guys, jadi buat yang terakhir, ini gua coba jalanin dulu bolanya. Ya, jadi di sini ada random direction. Bola itu cuman ke atas dan ke bawah. Nah, kalau kayak gini kan jadi nggak rame ya. Harusnya pada start awal bola itu pergi ke kiri dan ke kanan, bukan ke atas bawah seperti ini. Jadi gua mau tambahin lagi scriptnya. Kalian bisa balik lagi ke codingannya dulu. Terus di fungsi start bounce ini gua mau nambahin int, terus gua kasih kurung siku random value sama dengan min 1,1. Nah sekarang gue bakalan hapus script yang di sini. Kita ganti jadi random, terus buka kurung siku, terus gue isi dengan random dot range dari 0 ke 2. Ya jadi tadi bolanya gerak ke atas ke bawah karena adanya value 0. Nah di kasus ini gue mau ngilangin value 0 itu. Jadi gue cuma mau ngerandom minus 1 dan 1 aja. So di sini gue masukin ke dalam array. Terus gue bakalan manggil array secara random. Array yang pertama atau yang kedua. Nah kalau udah kalian save aja codingannya. Dan kita coba mainkan lagi. Ya sekarang bola itu udah gerak ke kiri dan ke kanan aja. Jadi untuk start awal dia nggak akan gerak ke atas ke bawah lagi. Oke, jadi segini dulu aja kita ngoding tentang ball bounce-nya. Nah, gue bakalan ekspor game ini menjadi APK biar kalian bisa install aplikasinya. Kalian bisa langsung masuk ke menu file, build and setting. Oke, sekarang kalian siapkan dulu HP Android-nya yang mau kalian install. Pertama, kalian harus pastikan Android SDK-nya sudah terinstall di laptop atau PC kalian. Kalau belum, kalian bisa langsung download aja Android SDK-nya. Nah, untuk yang kedua, kalian harus siapkan smartphone Android dan pastikan smartphone Android itu sudah debugging mode. Nah, buat kalian yang belum tahu cara setting debugging mode untuk smartphone Android, kalian bisa cek video gue sebelumnya tentang cara setting debugging mode di smartphone Android. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalian bisa buka player setting di sini. Ini adalah settingan-settingan Android yang bisa kalian ubah. Contoh di sini ada company name. Gue bakalan ganti jadi coba coding. Ini adalah nama aplikasinya, terus ini adalah versi aplikasinya. Kita coba lihat lagi ke bawahnya. Di sini ada icon gamenya, jadi kalian bisa ubah icon untuk gamenya. Terus ini yang paling penting, kalian lihat tab resolution and presentation. Nah, kalian ke bawah dikit, jangan lupa kalian centang landscape right atau left-nya. Lalu kalian hapus centang portrait dan portrait upside down-nya. Karena di sini kita nggak bikin game portrait, kita cuma bikin game landscape. Jadi pastikan hanya kedua ini aja yang kita centang. Ini hanya berlaku di game yang kita buat sekarang ya. Kalau misalnya kalian bikin game yang lain ya kalian bisa sesuaiin sendiri seperti game yang kalian buat. Oke, udah itu kalian bisa close aja. Sekarang kita balik lagi ke build settingnya. Kalian bisa langsung aja build and run. Dan di sini dia minta penamaan APK-nya. Jadi kalian bisa namain APK sesuai yang kalian mau. Di sini gue namain ball bounce. Oh iya, di sini ada tempat lokasi penyimpanan APK-nya. Kalau udah kalian pencet save aja.
Nah, ini adalah proses compiling project ke smartphone yang udah kalian pasang tadi. Oh iya, jangan lupa, pada kondisi seperti ini, smartphone kalian harus sudah terkoneksi dengan PC atau laptop. Jadi di proses ini, dia bakalan ngirim data ke smartphone kalian untuk ngerunning aplikasi gamenya. Ya, jadi buat gamenya udah berhasil keinstall di smartphone gua. Sekarang gua mau coba mainin dulu. Ya, kalian bisa pencet kiri dan kanan di layarnya. Kalian bisa ngegerakin papanya ke kiri dan ke kanan. Nah, di sini tugas kalian buat ngehalangin bolanya. Ya mungkin segitu dulu aja tutorial kali ini. Di next video mungkin gue bakalan upgrade gamenya, kayak kasih sistem scoring, sampai gimana caranya upload aplikasi game ini ke Play Store. So mungkin segitu dulu aja. Thank you banget buat kalian yang udah support channel YouTube ini. Dan buat kalian yang baru tonton video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan kalian juga bisa isi di kolom komentar kalau ada yang mau ditanyain atau ingin berdiskusi bareng. Jadi ditunggu aja next videonya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalam.